Talk. Halo, selamat datang di Tropmed Talk, persembahan dari Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini kita sudah ada di episode 14 dengan tema yang sangat menarik tentunya, malaria. Apakah kita masih harus mewaspadainya? Hari ini Rima tidak sendirian karena sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu peneliti di Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada Pokja Malaria, dan saat ini beliau juga merupakan Ketua Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Mari kita sambut bersama-sama Dr. Elsa Herdiana Murhandarwati, Magister Kesehatan, Doctor of Philosophy. Dr. Elsa, selamat siang. Selamat siang, Mbak Rima. Apa kabar Ibu hari ini? Baik sekali, Mbak. Baik ya, Bu ya. Gimana? Waduh. Sambil grogi ya seperti biasa karena ketemu dosen saya juga, jadi sambil deg-degan gitu kan. Ibu, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita taping hari ini setelah tanggal 25 April, tapi izinkan saya dan juga teman-teman mengucapkan selamat Hari Malaria Ibu Elsa, karena kalau ingat malaria tuh pasti ingetnya Bu Elsa gitu ya Bu ya. Di sosmednya UGM, di sosmednya FK itu pasti kalau malaria ambil spotlightnya adalah Bu Elsa. Ada sandbox malaria dan macam-macamnya ya Bu ya. Wah, seneng banget pasti. Ibu, kita sekarang bisa ngobrol lebih lanjut ya Bu. Sebetulnya malaria di Indonesia itu seperti apa? Oke. Malaria di Indonesia. Kalau sehari-hari ya, kita dengar percakapan misalnya, kita sedang di ruang tunggu airport gitu ya. Saya dengar sebelah saya tanya, weh ternyata ini ya ngomong-ngomong ya, ternyata malaria itu masih ada ya. Saya cuma badan, ternyata banyak juga yang nggak tahu kalau di Indonesia ini masih ada malaria. Memang karena malaria ini sudah banyak penurunan kasusnya. Kalau kita runut ya dari zaman sebelum kemerdekaan tahun 1900-an, malaria ini masih banyak banget. Betul. Bisa sampai 30 juta kasusnya. Yang berarti dia bisa mengakibatkan kematian sampai ratusan ribu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kemerdekaan ya, itu 1959 Presiden kita, Insinyur Soekarno, itu mencanangkan upaya untuk membasmi malaria. Karena waktu itu kan masih banyak sekali. Jadi di Jawa, Bali, Lampung, itu ada usaha untuk membasmi malaria secara nasional. Nah, setelah itu kemudian dekade terakhir ya, kalau dulu kita ngomongnya masih jutaan nih, 1900-an. Nah, dekade terakhir 2010, 2020. 2010 itu kira-kira kasusnya di Indonesia itu 465.000. 2020, 10 tahun kemudian, itu bisa hampir separuhnya, 235.000 kasus saja. Ya, artinya kita kan selalu memakai ini ya, annual parasite incident. Insidennya menjadi turun separuhnya. Dari yang tadinya 1,97 per mil, artinya setiap 1.000 orang ada 2 gitu ya. Itu menjadi 0,87 atau sekitar 1 orang per 1.000 penduduk. Jadi menurun jauh sekali itu 2020. Nah, tetapi kita tahu semua apa yang terjadi waktu 2020 sampai akhir kemarin ada hidup kita seperti di pause ya Bu, karena pandemi. Ada pandemi COVID. Betul. Jadi beberapa program malaria yang harusnya bisa dilaksanakan itu terganggu. Sehingga di tahun 2021 ada kenaikan jadi 300 ribuan. 2022 naik lagi menjadi 450 ribuan kalau tidak salah. Nah, jadi yang harusnya sudah turun-turun, harapannya turun terus, ternyata masih bisa naik-naik lagi. Nah, itu situasi malaria di Indonesia saat ini seperti itu. Kasusnya seperti itu, dan kalau angka kematian ya biasanya 1-2%. Baik. Ibu, saya jadi ingat tadi
ternyata malaria bisa menyebabkan kematian. Di beberapa film film ya Bu, film perang itu biasanya tentara Eropa yang datang ke daerah tropis itu suka menyebut kalau dia kena malaria, akhirnya sakit parah bilangnya malaria tapi terus meninggal. Ternyata malaria bisa separah itu ya Bu. Sebetulnya malaria itu penyakit apa, yang seperti apa? Oke. Jadi malaria ini disebabkan oleh suatu parasit. Bukan bakteri, bukan virus ya, tapi parasit. Parasitnya ini bersel satu yang kita sebut, nama kerennya ini Plasmodium. Nah, Plasmodium ini ada beberapa jenis spesies, kita bilangnya spesies. Ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium viva, ada Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Dan terakhir ini ada satu spesies yang ditemukan, dilaporkan itu Plasmodium yellow yang sudah ada juga di Indonesia. Nah, dari kelima Plasmodium tersebut, ini yang paling berat nih manifestasi klinisnya. Ini Plasmodium falciparum. Nah, jadi yang tadi bisa menimbulkan kematian di tentara yang masuk hutan tadi ya, itu kemungkinan disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Ya, karena dia bisa merusak ya. Itu bisa sampai menimbulkan gejala yang katakan gagal ginjal akut, bisa tergantung organ mana yang dikenai ya. Gagal ginjal akut bisa, kemudian limfa membesar bisa, dan yang paling itu membuat fatal mati itu karena cerebral malaria. Ya, jadi otaknya kena karena malaria tadi ya. Itu karena ada sekuestrasi atau ada apa ya namanya penyumbatan di vaskular darah kecil yang ke otak, sehingga si otak ini mengalami kayak nggak dapat makanan gitu ya, nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen, akhirnya dia terjadi cerebral malaria, malaria otak gitu. Oh, menarik ya Bu, ya. Ternyata malaria itu menyerang banyak organ sebetulnya ya Bu ya di dalam, dan yang paling parah tadi ternyata bisa sampai ke otak. Wah, Ibu, saya kembali lagi ini tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Dari film-film yang tadi Bu itu kebanyakan mereka menggambarkan orang yang terkena malaria adalah di daerah tropis. Jadi malaria ini hanya bisa di daerah-daerah tropis atau sebetulnya bisa kemana-mana Bu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang suatu penyakit, nah mesti ingat penyakit itu mesti ada penyakitnya sendiri, pembawanya, ada agennya. Agennya di sini ini si Plasmodiumnya, pembawanya si vektornya di sini nyamuk Anopheles. Nah, kemudian ada lingkungannya. Jadi 3 hal itu yang menjadikan suatu penyakit tadi. Ya. Nah, kalau di daerah tropis kan ada semua itu ya. Lengkap ya? Lengkap. Lingkungan yang mendukung, ya. Entah itu tadi hutan, entah itu rawa-rawa, ya. Entah itu persawahan atau bahkan mungkin pesisir, itu juga bisa. Kemudian tentu saja lingkungan tadi juga didukung oleh suhu, kelembapan, dan sebagainya. Ya, tidak hanya sekedar daerahnya seperti ini ya, itu. Kemudian tadi ada pembawanya, vektor nyamuknya tadi, Anopheles betina ini di sini. Kemudian ada si parasitnya. Parasitnya itu mesti ada di penduduk yang di situ. Jadi ada apa ya? Ada sumbernya. Kalau katakanlah nggak ada orangnya yang membawa si parasit tadi, walaupun ada nyamuknya, ya nggak ada yang akan ditularkan. Nah, karena di daerah tropis itu ada semua, ya di situ berlangsung terus nih malarianya, dan biasanya ini malaria indigenous ya, karena memang ada di situ malaria indigenous. Kalau yang di daerah di luar tropis atau tropis tuh malaria ada nggak? Misalnya di Amerika atau di Eropa gitu kan? Betul. Mungkin enggak. Tadi sering lihat film kan? Yang penting ininya ada ya Bu, mungkin. Nah, kalau yang di situ sendiri, ya, transmisinya di situ enggak ada. Tapi ingat, sekarang kan mobilitas itu tinggi, ya. Yang masuk ke misalnya Amerika atau Belgia atau ya, nah itu adalah orang yang sudah membawa
si parasit ini masuk ke situ. Nah itu namanya kita sebut malaria import. Oh, memang itu. Jadi Malaria import. sebetulnya kalau di daerah yang bukan tropis, kalau pure nggak ada plasmodiumnya, sebetulnya tidak ada. Tapi ketika orang itu berpergian mungkin ke daerah endemis begitu ya Bu ya, gitu nanti possibility itu ada, kemungkinan itu ada. Indonesia sendiri, Bu Elsa, kita kembali ke Indonesia. Daerah-daerah endemis itu hanya ada di provinsi tertentu saja, atau sebetulnya dari Sabang sampai Merauke hingga saat ini masih punya potensi yang besar untuk menularkan malaria ini. Jadi Indonesia ini malarianya itu ada di semua provinsi itu ada dulu ya, itu ada semua. Namanya hal yang umum malaria. Ya. Nah, setelah ada program malaria ya dari pusat gitu ya. Nah, ini sudah mulai nih kita ada target-target untuk yuk kita eliminasi malaria. Nah, di tahun 2023 ini sudah banyak ini provinsi yang ada 5 provinsi yang sudah tereliminasi malarianya dan ada 381 kabupaten yang tereliminasi. Dari 514 ya kabupaten yang ada di Indonesia. Dan ini saya kira merupakan suatu kemajuan ya. Ya 5 provinsi yang bebas itu Jawa, Bali. Jawanya, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, dan Bali. Nah ini Jawa Tengah belum ya. Jawa Tengah belum karena masih ada spotnya di sana, dan Jogja, DIY ini juga belum. Saya menanti-nanti ternyata memang belum ya Bu ya, DIY ya. Itu jadi itu di 2023. Jadi sebetulnya yang tinggal di daerah malaria ini tinggal berapa ya? 30% dari orang Indonesia daerah malaria. Tapi yang tinggal di situ tuh itu yang rupanya itu kontribusinya cukup tinggi ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini kontributor terbesar kasus malaria ini dari Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Ya. Dan ini sekitar berapa ya? 89% lah. Ini kontributornya itu dari daerah tersebut, wilayah timur Indonesia. Dan kira-kira seperti itu. Sedangkan gimana kalau misalnya di Jawa Barat, tadi kan bebas malaria, berarti udah nggak ada malaria. Ya nggak ada yang indigenous, tapi masih ada yang impor. Kalau impor kan kita tidak terlalu takut ya. Asalkan di daerah itu daerahnya memang sudah clear itu ya, tidak ada daerah yang reseptif dan sebagainya. Ya. Nah ini Bu, saya potong sebentar. Tadi kan Jawa Barat, DKI itu sudah bersih, sudah bebas dari malaria. Misalkan saya tinggal di daerah Jawa Barat, kemudian saya harus berpergian ke Jogja, katakanlah ke Kulon Progo, ya Bu ya. Itu saya perlu khawatir nggak ya Bu Elsa, atau tetap silakan berpergian, tapi mungkin harus apa gitu Bu? Oke. Dari Jawa Barat kalau masuk Kulon Progo mestinya dia takut dia yang tertular. Iya. Progo ya. Nah, karena memang Kulon Progo ini ceritanya juga menarik ini. Ya gimana nih Bu? Iya. Jadi sebetulnya DIY, di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah mau eliminasi lah sampai 2010. Tinggal nunggu satu kabupaten aja, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Nah, tetapi kebetulan terus ada outbreak juga ya, tahun 2011-2012 itu ada kasus-kasus baru. Kalau tadinya nggak ada, terus kok ada, nah itu kita sebut outbreak, melebihi jumlah yang tahun sebelumnya itu kita sebut outbreak. Nah sehingga mundur lagi nih, ini belum bebas malaria berarti. Nah sehingga Kulon Progo ini masih berjuang ya saat ini untuk membebaskan diri dari malaria. Nah, kok bisa Kulon Progo masih ada malarianya? Ya tadi kan ada 3 hal tadi ya. Ada lingkungan, ada agen, kemudian ada faktornya.
lingkungannya mendukung, ya. Lingkungannya itu dia kan di perbukitan Menoreh. Perbukitan Menoreh itu kan di situ ada juga Magelang, kemudian ada lagi mana Purworejo, ya. Kemudian kalau misalnya ada kasus dari Purworejo, bisa nggak ke Magelang? Sangat bisa ya Bu ya. Bisa, apalagi vektornya juga cuma di situ ya. Kelilingnya iya. Bisa keliling ke situ. Katakanlah kita rumahnya itu depannya Kulon Progo, belakangnya Purworejo kan bisa. Betul Bu, lawan belakangnya. Nah jadi transmisi ini kayak pingpong gitu. Bisa ada, kalau Kulon Progo kena, Purworejo bisa. Purworejo kena, dan sebaliknya bisa. Demikian juga yang di Magelang. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan Mbak Rima tadi. Harus khawatir atau Khawatir apa tidak? Nah, bepergian ke Kulon Progo itu bepergiannya berapa lama? Ya, mau ngapain? Nah, itu pasti harus seperti itu ya. ya. Kalau dia hanya lewat Kulon Progo atau hanya di kotanya, di alur-alurnya misalnya, Ke bandara mungkin aku ya. ya mungkin tidak perlu khawatir, tidak usah khawatir ya. Tetapi kalau masuk ke desanya yang ada transmisinya, daerah endemis, kemudian bermalam, nah itu yang kita khawatir. Mengapa bermalam di daerah atau desa yang endemis menjadi kita kok perlu khawatir ya? Karena si Anopheles ini, nyamuknya ini menggigitnya pada waktu malam. Ya, jadi maghrib sampai subuh, malah sore sampai pagi hari. Nah, ini kebalikan dengan nyamuk Aedes ya, Aedes aegypti yang menyebabkan atau vektor dari demam tinggi ini kan siang ini ya. Kalau ini kebalikannya di mana? Nah, kalau lalu lagi lanjut pertanyaannya di permalam, terus ngapain aja? Kalau di dalam rumah terus, mungkin ya rumahnya terlindungi itu ya. Ventilasinya juga udah ada selimingnya, dia tidurnya di bawah kelambu, misalnya itu di desa yang tadi itu ya resikonya kecil. Tapi kalau dia jalan-jalan keluar rumah ya, kemudian dia tidak pakai repellent, tidak pakai obat Anti nyamuk gitu ya. Kemudian bajunya juga lengan pendek ya, itu kemungkinan digigit nyamuk kan mesti lebih besar ya. Jadi kita bisa khawatir kalau seperti itu. Wah, ini mungkin bisa jadi tips and trick juga untuk teman-teman mahasiswa yang mau KKN ya Bu ya. Kalau mau ke daerah itu jangan lupa untuk membawa mosquito repellent ya Bu, atau mungkin ketika besok harus terjun ke lapangan mungkin bisa diakali juga dengan pakai kaos lengan panjang gitu ya Bu ya. Sih, baik. Itu untuk yang di Indonesia, yang endemisnya di Yogyakarta. Kemudian Bu, kan tadi Indonesia itu provinsi yang bebas itu baru 5. Sebetulnya tuh Indonesia ada ambisi, pasti ada dong ya Bu ya, untuk menghilangkan penyakit malaria ini dari Indonesia. Itu sebetulnya boleh diceritakan sedikit gak Bu? Kapan dan apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan? Oke. Memang ambisi kita, memang target nasional ya, Indonesia ini harus bebas malaria di tahun 2030. Dan itu sudah ada roadmap-nya ya. Tahun 2023 ini Jawa, Bali, terus clear ya, udah dapat ya. Iya. Nah, itu, tapi yang tadi masih ada. PR dikit-dikit ya Bu. Kemudian 2025 ini lanjut nih Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan NTB. Kemudian tahun berikutnya 2000 kalau tidak salah 2027 2 tahun lagi itu Maluku Utara ya, Kalimantan ya, Kalimantan dan Maluku Utara kalau tidak salah. Kemudian yang lanjut ada lagi NTT, kemudian lanjut yang 2029 itu Papua dan Papua Barat, dan 2030 targetnya semua sudah harus tereliminasi. Jadi ini per regional ada targetnya. Yang sudah dilakukan apa gitu yang sebetulnya banyak yang sudah dilakukan
melalui program-program Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi malaria ini pada dasarnya kan apa namanya yang paling penting ya, ini kan deteksi dini ya, screening awal kayak COVID deteksi dini ya. Karena begitu ada orang datang itu daerahnya daerah yang reseptif, daerah yang ada vektornya yang vektor yang kompeten ya tentu saja untuk menularkan, itu terus dia bisa langsung bar gitu kan. Jadi deteksi dini ini sangat penting. Deteksi dini yang pertama yang dilakukan program Kemenkes ya Bu? Ya, ada deteksi dini, kemudian pengobatan. Segera harus diobati, kalau 24 jam nggak diobati mungkin kalau Plasmodium falciparum nanti manifestasinya berat. Kemudian juga dia akan apa namanya menularkan penyakit ke mana lain ya. Pengobatan ya. Kemudian ada lagi surveillance. Surveillance jadi walaupun kelihatannya tenang-tenang saja tetap harus ada surveillance. Kemudian jika ada kasus harus dilakukan apa? Penyelidikan, investigasi ya. Ada investigasi. Jadi bagaimana caranya supaya segera tertangani, kemudian mau diapain ini? Apa namanya? Katakanlah ini mengisolir gitu ya, supaya tidak terjadi penularan lebih lanjut. Sumbernya harus ditangkap begitu ya Bu ya. Ditangkap, kemudian dilihat itu penyebabnya apa gitu ya. Kalau misalnya di daerah sumber sana itu dekat apa namanya tempat hidup nyamuk ya harus dipindah tangani nyaman, disemprot atau mau diberikan ke lampu di sana. Nah itu nanti strateginya akan berbeda tergantung penyebabnya apa gitu kan. Yang lain lagi apa ini? Yang lain lagi itu kelambunisasi, ada juga kelambu ya. Yang apa? ITN kita sebut yang insecticide treated map itu kelambu yang berinsektisida. Itu juga yang untuk vektornya sendiri ya itu tadi ya mungkin ada penyemprotan ya, kemudian ada larvasida. Kemudian menghindari gigitan tadi selain kelambu dengan apa misalnya bulan ya. Edukasi, perubahan, memberikan edukasi untuk mengubah perilaku itu juga sudah banyak sebetulnya yang penting. Baik. Tadi karena bilang nangkep gitu bukan berarti terus nanti kita nggak lapor gitu ya Bu ya, maksudnya tetap silahkan untuk lapor ke nakes untuk menceritakan kalau merasa sakit gitu ya Bu ya, untuk tetap dilaporkan. Nah sebetulnya Bu gejala-gejala seperti apa? Wah kayak saya malaria nih, apakah hanya dengan panas, batuk, pilek, malaria nih atau gimana Bu Elsa? Boleh tolong diceritakan sedikit mungkin Bu? Ya. Kalau di daerah kalau klasik ya, gejala klasik malaria itu kan memang ada demam, kemudian headache, sakit kepala ya, sakit kepala, kemudian menggigil, setelah itu istirahat berkeringat gitu. Pas waktu berkeringat dia enak. Tapi itu nanti berlanjut lagi periodik ya. Jadi kalau Plasmodium falciparum istilahnya dulu malaria tropika itu harian, puncak demamnya itu harian. Yang lainnya tiap 2 hari sekali. Ada lagi yang tiap 3 hari sekali. Nah kalau gejalanya masih khas seperti itu kita langsung bisa malaria ini, periodik ini demamnya. Tapi kalau orang yang sudah tinggal di itu lama, ya mungkin dia tidak akan gejalanya tidak akan khas itu lagi. Anda hanya demam saja atau merasa nggak enak badan, lemes ya, atau tutupnya sakit atau mual atau kadang ada yang diare itu, jadi sudah tidak khas lagi. Nah kalau misalnya dia memang dari daerah endemis, hal-hal yang ke arah itu ya kita harus curiga ini malaria bukan ya. Harus pertama kali di otak notis ya. Ini malaria. Kalau orang yang misalnya bukan dari daerah itu biasanya gejalanya akan lebih khas. Nah, kadang-kadang memang orang datang ke situ tapi kan terus pulang ya. Dapatnya gejala itu tidak pas di daerah tadi.
Nah itu juga dia harus orangnya sendiri nih harus notice nih. Atau mungkin juga ini ya kalau dia ke puskesmas tempat atau ke klinik tempat, ini diperlukan kewaspadaan yang lebih dengan cara tanya ke orang itu habis dari mana, riwayat perjalanannya, riwayat bermalam di daerah endemis atau tidak. Itu yang seringkali misdiagnosis karena tidak menanyakan riwayat perjalanannya beberapa hari sebelumnya. Karena kan malaria ini ada masa inkubasinya kan, dari digigit sampai dia menunjukkan gejala. Bukan untuk kepo, bukan untuk apa, tapi supaya kita bisa cepet tahu mana gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kalau buat Sobat Trompet juga yang sedang berpergian, kemudian setelah berpergian, kemudian menemukan gejala tadi dan mau periksa, jangan lupa dikasih tahu ke Bapak Ibu dokternya ya Bu, kalau saya habis dari daerah endemis, misalkan seperti itu. Betul. Ya, baik Bu, sebelum kita terakhir, nggak kerasa nih Bu, ada beberapa Sobat Trompet yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat Instagram. Yang pertama itu ada Zen, mungkin tadi Bu Elsa juga sudah menjelaskan, tapi kita highlight lagi boleh ya Bu ya, untuk wilayah reseptif. Kenapa indigenous malaria di wilayah Menoreh sampai sekarang masih ada 3 lingkaran tadi itu ya Bu ya, yang harus diingat lagi, harus ya. Jadi reseptif tadi artinya kan tadi wilayah itu ada vektornya tadi yang kompeten untuk menularkan plasmodium. Kalau tidak ada yang membawa, ya mungkin nggak ada malaria. Tapi begitu ada orang luar ke situ dan membawa gametositnya, malaria kan ada beberapa stadium, ada stadium yang siap untuk ditularkan. Ya mestinya si nyamuk ini akan menggigit orang ini ya. Kalau menggigit orang ini ya, pas orangnya jalan-jalan pas malam atau dia masuk taman rawa gitu. Nah itu terus kemudian ditularkan ke orang lain. Daerah itu tadinya sudah bebas gitu ya. Tapi ada kemasukan lagi nih si agennya tadi. Nah itu kemudian yang nanti biasanya terus jadi outbreak. Oke, kalau misalnya kalau tidak di daerah reseptif ya cuma terjadi import tadi. Import diobati oke. Tapi daerah reseptif kalau ada import dia akan diintroduce ke yang akhirnya menjadi malaria yang dari situ lagi ya. Atau kemungkinan kedua kadang-kadang yang bawa penyakit ini nggak bergejala ya. Entah itu sudah kebal dan kemudian tapi masih ada parasitnya di bawah ambang yang bisa kita lihat misalnya nggak ada gejalanya, udah kayak orang biasa. Nah ini suatu saat si nyamuk ini gigit kemudian ditularkan ke yang lain, nah itu bisa terjadi transmisi. Atau orang yang sakit tapi dia misalnya minum obatnya tidak patuh misalnya, masih ada parasitnya di situ, suatu saat dia relapse, berulang. Nah terus dia bisa digigit nyamuk yang ada di situ kan tadi kan reseptif terus bisa menularkan lagi. Jadi kadang-kadang tenang-tenang aja tidak ada apa-apa, tapi sebetulnya masih nih sumbernya, sehingga indigenusnya masih ada terus. Itu dia tadi. Ketiga lingkaran tadi harus bisa dipecah dulu ya Bu ya, berarti ya Bu, supaya akhirnya bisa benar-benar berhenti. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bunga, tadi sebetulnya Bu Elsa juga sudah menjelaskan di depan. Sampai sekarang di Jogja ini masih ada kasus malaria tidak ya Bu ya? Kalau ikut trennya Indonesia sama nggak ya Bu? Tren penyakit malaria di Indonesia dengan Jogja itu apa sama? Oke. Di Jogja ini lebih ke ini ya Mbak, KLB tadi. Outbreak tadi ya Bu ya? Tadi ya, jadi katakanlah 2019 itu 7 kasus, itu kebanyakan impor itu, impor. Hanya beberapa relapse. 2021 ada lagi masuk berapa 20 kasus misalnya, masih kebanyakan impor, indigenusnya yang B12. Nah 2022 ini ternyata banyak nih, bahkan sampai 100.
dan indigenusnya lebih banyak mendominasi. Kambuh lagi berarti Bu ya? Karena begitu tadi reseptif Iya. Terpicu. terpicu ya, terus jadi tadi ya banyak sekali tadi jadi outbreak dan disebut outbreak lebih banyak dari yang nggak ada jadi ada atau ada tapi lebih banyak dari musim-musim sebelumnya kita sebut outbreak. I see. Baik, Bunga, semoga jawaban Bu Elsa tadi menjawab pertanyaan Bunga dan juga Z. Terima kasih banyak. Masih ada pertanyaan lagi Bu dari Instagram. Ida, selamat siang Ida. Ibu, untuk yang sekarang, apakah malaria itu sudah ada obatnya dan apakah obat tersebut aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan? Oke, baik. Kalau malaria sekarang kita ada obat yang disebut ACT, artemisinin combined therapy. Ya. Nah, ini beda dengan yang berapa puluh tahun, 20 tahun yang lalu kali ya. Itu masih kloroquine gitu. Kloroquine nggak dipakai lagi. Ya. Jangan sebut-sebut kloroquine lagi untuk anti malaria karena sudah resisten. Ya, ini yang juga perlu diketahui karena kadang-kadang penduduk yang aksesnya dengan misalnya pas ke situ jauh, beli aja di apotek terdekat, ya misalnya kloroquine. Kadang-kadang kan ada juga nih yang menyediakan seperti itu ya. Nah itu nggak bisa ya untuk menyembuhkan malaria, tidak bisa. Kita harus semua sudah beralih ke ACT, artemisinin combined therapy tadi. Dan ini pada dasarnya ya dan umumnya ini aman ya untuk dikonsumsi tadi ya untuk sebagai terapi, walaupun di beberapa populasi ya, itu kalau ini kan artemisininya ini ada primaquinnya juga ya. Nah di beberapa populasi yang mempunyai kelainan enzim C6PD itu tidak boleh diberikan primaquinnya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian walaupun ini kecil ya. Dan itu mungkin nanti Anda juga bisa search sendiri di mana daerah-daerah yang ada kelainan seperti ini di populasi mana. Ya. Nah, ini juga menjadi kesulitan juga, menjadi tantangan untuk pengobatan malaria pada populasi tersebut. Sehingga sebelum diberikan obat, ini harus dites dulu. Ada enggak ini defisiensi si enzim ini supaya bisa diberikan obat ini. Baik, ternyata tetap ada ininya ya Bu ya, alarmnya untuk walaupun itu memang sebetulnya sudah aman untuk semua, hanya catatan khusus untuk populasi-populasi tertentu tadi, sehingga tes sebelum diberikan pengobatan itu penting. Betul. Seperti itu. Baik, Bu Elsa, itu tadi pertanyaan yang sudah masuk di Instagram dari Sobat Tropet. Terima kasih banyak. Terakhir nih Bu, sebelum kita tutup podcast hari ini, pesan dari Bu Elsa untuk Sobat Tropet supaya kita bisa tetap sehat, tetap mewaspadai bahwa kayaknya malaria, ternyata masih ada gitu ya Bu ya. Supaya tetap sehat dan bisa hidup dengan menyenangkan ya Bu ya. Monggo. Oke. Waduh, ini kemana ya? Yang kesini Bu ya, yang spotlight khusus. Oke. Pesannya kepada teman-teman semua ya. Semua. Ini kita harus menyadari ya bahwa ternyata malaria ini masih ada. Di Indonesia ini masih ada. Ini paling penting. Pesan ini bisa kita semua ya yang sudah suka traveling ya. Usia-usia yang suka traveling ini harus dipegang nih, masih ada. Kita sudah tahu nih gimana cara preventifnya tadi. Kalaupun tidak bisa dihindarkan ya, kena malaria jangan takut, ya kan sudah ada obatnya. Tapi tetap Anda tadi harus ke klinik atau puskesmas. Biasanya obat malaria itu kalau di puskesmas malah ada, atau di klinik. Ya, dan tadi ya pesannya ya harus jelaskan bahwa Anda punya riwayat perjalanan ke daerah endemik, itu akan sangat membantu dokternya untuk mendiagnosis ke arah malaria, kemudian melakukan pemeriksaan konfirmasi laboratorium tadi.
itu untuk yang ya teman-teman muda. Mas Sobat dan berarti kan masih muda-muda. Kita traveling. Saya senang, saya masih muda berarti ya Bu. Iya, baik. Kemudian apa tadi? Untuk yang lainnya. Ya, betul. Lainnya. Tadi kan untuk menyadarkan orang bahwa masih ada itu lewat siapa. Nah kalau profesi Anda sebagai pendidik ya kasih tahu dong, informasikan ini malaria masih ada di mana saja, preventifnya seperti apa, itu harus terinformasi nih. Orang Indonesia harus terinformasi. Kemudian juga kepada siapa lagi ya, kepada teman-teman yang suka meneliti. Nah, kan kita temanya ini kan 3 ya, Hari Malaria. Betul. Apa? Yang pertama inovasi, investasi, inovasi, kemudian implementasi tadi ya. Nah kalau investasi itu kami serahkan kepada yang punya program ya, dan pastinya mereka sudah tahu banyak karena kita juga menyadari dana untuk program malaria ini kan terbatas, jadi program ini mesti akan menyasar strategis yang paling prioritas. Baik. Nah, yang kedua inovasi nih, ini untuk para peneliti. Inovasinya di apa ya kira-kira malaria ini? Ada banyak sebetulnya ya bidang yang bisa digeluti, dikaji. Entah itu dari masalah pengobatannya, mencari alternatif pengobatan yang baru ya. Supaya kalau ini resisten nih mau kebak lagi nih kita ini. Dulu kita kloroquine resisten Masih bisa. artemisinin. Sekarang kalau artemisinin resisten kita nanti mau pakai apa gitu ya. Kemudian pengembangan RDT, Rapid Diagnostic Test. Nah, kemarin waktu COVID kita kan juga pakai cepat kan Rapid Diagnostic Test ya. Nah, Rapid Diagnostic Test entah itu untuk diagnosa, entah itu untuk itu tadi mengecek tadi ya. Kalau misalnya ada yang populasi tertentu yang tidak bisa mendapatkan obat malaria tadi, ya, itu dites dulu supaya kita aman memberikannya, sehingga obatnya bisa tepat. Apalagi ya untuk teman-teman inovasi ini vektor kan ya Bu. Tapi kan ada agennya, ada lingkungannya, ada vektornya nih. Nah, vektor apa nih? Kira-kira kita semprot semprot insektisida ini kan juga mungkin ada golongan-golongan baru yang bisa ditembakkan kemudian vektornya kan kalau di DG itu ada rekayasa yang direkayasa ya vektornya dengan diberi apa itu Wolbachia itu ya Bu ya. Nah ini mungkin ada juga nih rekayasa yang bisa dipakaikan untuk si vektornya supaya dia walaupun bikin si plasmodiumnya nggak dikeluarkan. Nah ini bisa macam-macam gitu ya untuk inovasi. Untuk implementasinya tadi kan 3 tadi yang terakhir implementasinya ya saya kira apa yang sudah ada ini tinggal diimplementasikan sebetulnya ya karena sudah tidak ada pandemi lagi ya, udah hampir selesai kan pandeminya atau malah sudah selesai nih ceritanya gitu. Nah ini harusnya program sudah kembali lagi seperti biasa. Diimplementasikan apa program yang sudah dirancang ya. Kemudian kita tinggal mengevaluasi itu. Nah, implementasinya berhasil enggak? Apakah ada gap atau ada barrier atau ada tantangan sehingga strateginya harus diubah. Dari situ kita jadi tahu ya Bu ya, sebetulnya mana yang paling tepat, mana yang harus diperbaiki lagi. Gitu. Baik, Bu Elsa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di hari ini. Terima kasih juga karena sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Untuk Sobat Tropet juga yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu update informasi terkini dari kegiatan Pusat Kedokteran Tropis. Silakan untuk follow Instagram kami, itu ada di @centertropmed, dan ada juga YouTube kami, itu di Center for Tropical Medicine, dan podcast ini juga ditayangkan di Spotify, itu di Tropmed Talk. Kalau gitu, saya Rima pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk sampaikan kritik dan saran Anda ke
semua kanal sosial media kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.